Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, plural dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Untuk bisa mencapai perdamaian, kita mesti saling menghormati atau menghargai bahwa manusia itu adalah subjek yang merdeka. Untuk mengembangkan budaya perdamaian, kita mesti membangun sebuah visi komunikasi atau pola komunikasi yang inklusif, komunikasi yang menghormati nilai-nilai solidaritas dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan toleransi, serta memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1985, World Association for Christian Communication di London telah mendeklarasikan sebuah kesepakatan untuk membangun perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani dalam komunikasi. Kalau masyarakat menghayati atau menghidupi prinsip-prinsip Kristiani dalam komunikasi ini, maka budaya perdamaian itu dapat diciptakan. Dan prinsip-prinsip Kristiani ini masih berlaku sampai sekarang ini. Pertama, komunikasi itu membangun persekutuan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita atau perilaku kita mestinya mengundang orang untuk mau bersedia bersekutu dengan kita, membangun komunitas, dan bukan malahan meninggalkan kita. Yang kedua, komunikasi itu membangun partisipasi. Kita mesti memberi ruang kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam mengerjakan proyek bersama demi kesejahteraan publik, kesejahteraan bersama. Jangan sampai ada orang yang merasa tidak dilibatkan. Ketiga, komunikasi itu membebaskan. Setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Maka komunikasi harus menciptakan ruang di mana orang bisa mengekspresikan perasaannya itu, pikirannya itu. Jangan sampai orang dipaksa atau dibatasi untuk mengekspresikan apa yang benar, untuk mengutarakan apa yang menjadi cita-citanya dan juga aspirasinya. Yang keempat, komunikasi itu menghormati budaya lokal. Setiap orang, setiap pribadi itu bertumbuh dan diwarnai oleh budayaan di mana dia hidup. Dia dibentuk oleh budaya di mana dia dilahirkan dan juga di mana dia dibesarkan. Oleh sebab itu, kita mesti saling menghormati pribadi orang dengan segala keunikannya. Dan jangan sampai ada yang menganggap bahwa budayanya adalah budaya yang paling luhur di antara budaya-budaya yang lain. Dan yang kelima adalah komunikasi yang profetis kritis atau kritis profetis. Dalam arti kita mesti membongkar semua kebohongan, kepalsuan, terutama juga yang saat-saat akhir ini disebarluaskan melalui media sosial. Karena dengan kebohongan yang dibongkar itu memungkinkan orang untuk menemukan kebenaran. Dan perdamaian yang sejati hanya dapat dibangun berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan kepalsuan. Kalau kelima prinsip tadi sungguh kita hayati, sungguh kita praktekkan dalam kehidupan di tengah masyarakat, niscaya perdamaian yang kita dambakan
dapat terwujud. Saya masih terkesan dengan kebijaksanaan atau kalimat kunci atau kunci emas yang dirumuskan oleh Parlemen Agama-agama Sedunia di Chicago pada tahun 1893. Dan prinsip itu, kunci emas itu disepakati oleh lebih dari perwakilan 100 agama di dunia. Dan kunci emas itu masih berlaku hingga sekarang ini. Kunci emas itu berbunyi, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga bagi dia. Perdamaian dalam perspektif kitab suci, saya kali ini akan memakai Matius bab 5 ayat 38 sampai 48, di mana Yesus menerangkan dengan sangat jelas. Dikatakan di sini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Perintah ini sebetulnya sudah perintah lama. Ayin tahat ayin. Mata ganti mata, ini dimulai sejak zaman Babilonia abad 18 sebelum Masehi. Lalu juga diambil oleh perjanjian lama, dan sekarang dalam perjanjian baru Yesus mengatakan tidak lagi. Melainkan bagaimana kita diajak untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kita, dikatakan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi perdamaian dimulai dengan tidak memusuhi orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Melainkan justru mencintainya dan bahkan juga mendoakannya. Dan ini adalah perdamaian bagi Yesus, bahwa kita diajak untuk tidak melakukan yang jahat, memusuhi sesama kita. Melainkan mengasihi, bukan hanya sesama, bahkan musuh-musuh kita. Ajaran tentang perdamaian dunia, ajakan untuk berdamai, itu sudah dilakukan sejak bertahun-tahun. Khususnya pada tahun 1963, Paus Yohanes ke-23 itu mengeluarkan suatu dokumen yang berjudul Pacem in Terris, berarti perdamaian di bumi, di dunia. Maka Paus selalu mengajak seluruh umat manusia, negara-negara untuk berdamai. Begitu pula gereja menetapkan tanggal 1 Januari sejak tahun 1966 sebagai Hari Perdamaian Sedunia. Paus selalu mengajak setiap orang, setiap bangsa, setiap negara untuk mengadakan perdamaian dunia. Mereka yang konflik, mereka yang sedang perang selalu diajak untuk membangun perdamaian, untuk berdamai satu sama lain. Secara khusus Paus Fransiskus juga sangat perhatikan hal ini. Pada tahun 2019, khususnya tanggal 4 Februari 2019, itu Paus berkunjung ke Abu Dhabi, bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad El-Tayeb, untuk mengadakan kunjungan persaudaraan. Dan pada hari itu, mereka berdua sebagai pemimpin agama tertinggi di dunia, itu mereka membuat suatu dokumen yang berjudul Persaudaraan Umat Manusia untuk Perdamaian Dunia dan untuk Hidup Bersama. Di dalam dokumen ini, Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar mengajak seluruh umat manusia untuk berdamai, untuk berdialog satu sama lain, tanpa memandang agama apapun, latar belakang apapun, supaya sungguh perdamaian dunia semakin bisa dirasakan. Untuk tahun yang baru ini,
1 Januari 2024, Paus Fransiskus secara khusus pada Hari Perdamaian Sedunia juga mengajak kita semuanya untuk mewujudkan perdamaian itu, dan secara khusus Paus menyinggung mengenai kecerdasan buatan. Bagaimana kecerdasan buatan, suatu kemajuan yang dibuat oleh manusia, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun perdamaian dunia. Jangan sampai kecerdasan buatan yang sekarang ini memang semakin menguat, itu justru menjadi alat untuk mengekang kebebasan manusia, ataupun juga alat untuk membuat kita semakin tidak damai, yaitu dengan munculnya senjata-senjata yang bisa jadi justru akan nanti merusak perdamaian dunia. Maka Paus Fransiskus mengajak kita semuanya untuk membangun, mewujudkan perdamaian dunia, dan secara khusus juga melalui kecerdasan buatan supaya dipakai, dimanfaatkan untuk perdamaian dunia. Begitulah Paus Fransiskus sungguh sangat memperhatikan bagaimana perdamaian dunia semakin bisa kita wujudkan bersama. Pemilu merupakan sarana bagi kita untuk mewujudkan demokrasi, untuk memilih calon pemimpin bangsa kita. Maka pemilu 2024 ini harapannya juga sungguh bisa menjadi pesta demokrasi bagi kita semuanya, menjadi sarana bagi kita untuk mewujudkan persaudaraan. Jangan sampai pemilu menjadi sarana untuk justru memecah belah bangsa dengan pilihan partai politik ataupun calon-calon pemimpin ataupun kesukuan, golongan, dan seterusnya, tetapi justru mari kita wujudkan bersama-sama pemilu yang damai, pemilu yang jujur, adil, sehingga kita semua sebagai bangsa Indonesia sungguh bisa membangun bangsa yang besar sebagaimana kita cita-citakan bersama. Berdasarkan Matius bab 5 tadi, menjelang pemilu ini, mungkin kita dalam tanda kutip memiliki musuh, memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain. Ada yang memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi kita diajak sebagai satu bangsa untuk tetap saling mengasihi, saling mencintai sebagai satu bangsa. Akhir-akhir ini ada begitu banyak berita bohong, hoax yang disebarluaskan melalui media sosial. Nah, saya mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati. Marilah kita saring sebelum sharing setiap berita yang kita terima, lebih-lebih melalui media sosial. Inilah budaya yang sederhana tetapi dapat membangun perdamaian. Saring sebelum sharing. Akhirnya, mewakili Ruang Katekese Bener 20, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024.